Tentu saja, saya bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Uh, kok cewek? Silakan gunakan bahasa Indonesia untuk melanjutkan cerita Anda sebelumnya atau untuk Selamat pagi semua, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gue pengen banget tes ChatGPT dan Gemini kembali. Sorry kalau gue agak sedikit gruk nih karena gue lagi menerapkan gue punya headset. Terus juga kali ini gue pengen banget ngobrol sama mereka secara langsung. Tadi gue sempat di awal-awal video, ya tadi sih di awal-awal gue ngetes bagaimana sih caranya gue kalau misalnya ngobrol sama dua AI ini dengan menggunakan voice chat. Di sini kan ChatGPT dan Gemini sendiri juga mempunyai sistem chat voice chat. Jadi makin penasaran kayak gimana, ya langsung aja kita langsung menuju ke TKP. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng dan jangan lupa juga untuk follow akun gue di Milenial Nganggur. Maaf, gue belum bikin TikTok. Nanti aja gue bikin TikTok ntar aja kalau udah YouTube gue udah rame. Jadi gini, gue ada masalah di sistem aplikasi dari screen recorder yang gue pakai ini. Jadi dia ada sedikit glitch mengakibatkan kalau gue ngomong di ChatGPT walaupun Gemini tadi ya, jadi ada sedikit glitch, dia suaranya nggak keluar. Jadi kalau misalnya ada suara yang nggak keluar, jadi gue mohon maaf ya. Oke, kita langsung aja tes. Yang pertama adalah Gemini terlebih dahulu. Kali ini kita akan mencoba menggunakan voice chat versi Gemini. Langsung aja. Oke, ini ada sambil menunggu responnya. Hello, I am doing well today. Thank you for asking. As an AI, I don't have personal feelings or experience the day quite like you do, but my systems are running perfectly and I'm ready to jump into whatever you'd like to work on. Oke. Itu jawaban dari Gemini. Mungkin kalau suaranya kecil nanti gua akan coba untuk edit di CapCut biar suaranya gede. Agak sedikit berbeda. Oke. Enggak gitu. I would be happy to help you practice and correct your English. Whenever you are ready, go ahead and share your introduction and biography. I will review it carefully and give you helpful tips and corrections to make it sound clear and natural. What would you like to share first? Oke, itu tadi yang gue bilang ke dia kalau gue kan memang bahasa Inggris gue kurang lancar. Terus gue pengen banget ngomong sama dia dengan bahasa Inggris dan juga gue pengen banget mengenalkan diri gue dengan menggunakan bahasa Inggris dan dia bakal baru bantu untuk mengkoreksi setiap bahasa Inggris dari gue. Oke, wish me luck. English introduction feedback. You are doing a fantastic job. Speaking out loud is one of the best ways to learn, and it is completely normal to repeat words or stumble when you are speaking naturally on a voice chat. Do not worry at all about getting cut off at the end. Here is a smooth, natural way to say the introduction you just gave me. Hi Gemini, my name is Fondi Ferdian. I'm 36 years old, and I live in Tangerang, Selatan. My hobbies are playing games and reading manga, though I don't read it every day. I'm also looking for a fun new hobby. Key corrections and tips. Here's a breakdown of your sentences to help you see exactly how to improve them. Your spoken phrase. Corrected phrase. Nah, jadi itu tadi adalah perkenalan gue dengan menggunakan Gemini. Coba sekarang gue akan tes dengan menggunakan bahasa Indonesia biar agak lebih sedikit omongnya lancar kali ya. Misalnya kalau gue pakai bahasa Inggris sering kadang lupa kadang ingat. Oke? Tentu saja, saya bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Kok cewek? Silakan gunakan bahasa Indonesia untuk melanjutkan cerita Anda sebelumnya atau untuk membahas topik apapun yang membuat Anda merasa paling nyaman. Waduh. Gemini aslinya ada 2. Gue pikir cuma satu orang doang yang ngomong, nyata ada dua personality di sini, perempuan dan laki-laki. Tapi nggak masalah, kita akan tes lagi. Oke, kita tunggu aja. Ini bahasa gue kayak begini kalau kalian lihat. Nah, seperti tadi nih.
Nah, ini nanti dia akan ngomong nih, gimana ngomong pakai bahasa ini. Gue pengen tahu AI nih. Di sini gue pengen tahu bagaimana cara cari cuan melalui AI dan pakai HP dan internet di tahun 2026 untuk menghasilkan puluhan juta cuan ya di antara ketidakstabilan ekonomi di saat ini. Jadi gue pengen banget tahu saran dari si AI tersebut. Oke. Gue paham banget situasinya. Kondisi ekonomi saat ini memang penuh tantangan dan mencari penghasilan tambahan melalui internet yang bisa mengalahkan gaji kantoran langkah yang sangat masuk akal di tahun 2026 ini. Oke. Tapi harus jujur dan meluruskan satu hal di awal. AI itu bukan tombol ajaib pencetak uang. AI adalah alat seperti palu bagi seorang tukang kayu yang bisa mempercepat pekerjaan lu hingga 10 kali lipat. Menghasilkan puluhan juta hanya dengan HP dan internet itu sangat mungkin, tapi butuh konsistensi tingkat tinggi dan strategi bisnis yang jelas, bukan sekadar passive income instan. Berikut adalah strategi realistis untuk menghasilkan cuan besar menggunakan HP, internet, dan AI. 1. Membangun aset digital, kreator konten dan brand sendiri. Membangun channel YouTube atau TikTok adalah salah satu jalan paling realistis untuk meraup puluhan juta dari AdSense, donasi, dan endorsement. Peran AI. Gunakan AI seperti Gemini atau ChatGPT untuk meriset tren, menulis skrip video, dan meracik judul serta caption yang SEO friendly. Misalnya, lu bisa meminta AI membuatkan hook yang menarik untuk video highlight pertandingan first person shooter seperti PUBG atau Delta Force, atau momen epic di MOBA seperti Mobile Legends. Eksekusi di HP. Maksimalkan fitur AI di aplikasi yang bisa diakses via HP. Gunakan Canva untuk mendesain thumbnail atau menyempurnakan palet warna logo brand lu agar terlihat profesional. Lalu, gunakan aplikasi seperti Wing untuk memperbaiki kualitas dan menjernihkan resolusi video gameplay sebelum diunggah. Target. Fokus membangun brand yang kuat. Konsisten mengunggah konten yang sudah dioptimasi AI bisa sangat membantu lu menembus target 10.000 subscribers pertama tahun ini dan membuka keran monetisasi yang besar. 2. Jasa mikro freelance. Video dan desain visual. Banyak kreator konten besar atau UMKM yang punya uang, tapi tidak punya waktu. Lu bisa menjual jasa kepada mereka menggunakan HP lu. Peran AI. Tawarkan jasa pembuatan thumbnail YouTube yang mengundang klik tinggi, atau jasa editing video pendek, Reels, TikTok/Shorts. Gunakan alat pembuat gambar AI atau fitur penghapus background instan. Eksekusi di HP. Lu bisa mencari klien melalui platform freelance, seperti Fiverr atau Upwork, atau langsung DM kreator lain di media sosial. Dengan bantuan AI dan aplikasi di HP, pekerjaan yang tadinya butuh berjam-jam di PC, bisa lu selesaikan. PC kali ya. 3. Faceless channel dan afiliasi. Jika lu ingin mencoba niche lain di luar hobi utama lu tanpa harus menunjukkan wajah, model faceless channel sangat populer dan menguntungkan. Oke, kita stop dulu. Jadi di sini adalah bahasan si Gemini adalah ketika gue bertanya bagaimana caranya menggunakan AI di tahun 2002 ini untuk mencari cuan. Dan inilah hasil jawabannya. Kalau kalian dengarkan tadi, ya itu seperti kayak membangun aset digital, terus juga jasa makro freelance, ada lagi faceless channel dan afiliasi, dan lain-lain. Itu kalian bisa tanyakan sendiri di AI. Jadi Gemini memberikan ulasan yang sesingkat mungkin dan juga metode-metode yang diberikan olehnya dia. Ini salah satu keuntungan kita kalau kita menggunakan AI. Kalau kita misalnya bingung atau mau ngapain, kita bisa tanya, nggak ada tim atau nggak ada teman yang bisa kita tanya, kita bisa bertanya langsung pada ChatGPT ataupun Gemini langsung. Bisa kalian ketik, bisa juga menggunakan voice chat kayak gue gini. Oke, sekarang gue akan langsung lanjut ke ChatGPT. Bagaimana responnya untuk ChatGPT pada saat ini? Jadi kita langsung aja. Oke, ini salah satu yang butuh ChatGPT. Nah, ini dia udah ada. Oke, sekarang gue akan tanya, halo ChatGPT, how are you today? Tapi dia nggak ada suaranya, men. Hello, I'm doing well and ready to help. What are we working on today? YouTube thumbnails, AI experiments, gaming content, or something completely different? Sepertinya lebih, kalau gue baru ngomong nih ke ChatGPT, tapi sepertinya lebih enakan di Gemini untuk yang seperti ini. Oke, ini nilai plus buat Gemini ya guys ya. Jadi ChatGPT dia harus kita ngomong tulisan, tapi kalau kalian mau mendengarkan ya suaranya, kalian tinggal tekan tombol yang ada di atasnya seperti ini nih, ya kan. Terus gue tanya lagi sama dia. Nah itu, jadi pertanyaan gue adalah
gue mau perkenalkan diri gue dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi kan bahasa Inggris gue kan masih kurang lancar nih. Nah, gue minta sama dia untuk mengkoreksi bahasa Inggris gue, dan inilah bahasanya. Loh. Nah, ini kan bahasanya dia, tapi kita kan nggak tahu ininya. Kalau misalnya kita nggak tekan ini nih, kan nggak begitu praktis sih. Absolutely. Your English is already understandable. Okay. Here's a more natural version of your self-introduction. Oke. Hi, ChatGPT. My name is Fandi Ferdian. I'm 36 years old. My hobbies are playing video games and reading manga. I'd also like to practice introducing myself in English. Could you please correct my English and help me improve my speaking skills? Oke. A few corrections. My hobbies are, because you mentioned two hobbies, Oke. playing games. Playing video games sounds more natural when talking about gaming. Oke. And I introduce myself with English. I'd like to practice introducing myself in English. If you Okay. want, you can introduce yourself in English again, and I'll co-introduce yourself in English again. Oke. Jadi si ChatGPT ini memberikan kita langsung a few correction, di mana dia secara singkat memberikan yang mana harus kita perbaiki, terus apa juga phrase yang harus kita pakai. Belum lagi sini kalau misalnya kalau kalian mau belajar bahasa atau melatih komunikasi kalian, conversation kalian di Inggris, kalian bisa menggunakan AI, baik itu Gemini atau ChatGPT. Oke, sekarang gua akan menggunakan bahasa Indonesia untuk bertanya dengan ChatGPT. Tapi ngomong-ngomong, ChatGPT ini memberikan kita istilahnya apa ya? Karena kita mungkin ya, gua menggunakan versi yang gratisan, jadi dia sama sekali tidak seperti Gemini tadi. Dia memberikan koreksinya itu singkat, padat, jelas. Kalau Gemini kan menyeluruhkan ya kan. Terus kalau ada kata verb 1, verb 2, verb 3 itu ada Gemini langsung aja di situ. Karena mungkin kita menggunakan Gemini Plus. Di sini kita menggunakan Gemini ChatGPT-nya itu juga ChatGPT biasa, makanya dia tidak memberikan kita mungkin keseluruhan. Mungkin. Sekarang gua akan bertanya dengan ChatGPT dengan menggunakan bahasa Indonesia. Langsung. Oke, kita putar dulu apa katanya. Tentu bisa. Kita bisa ngobrol sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Atau kalau kamu sedang belajar bahasa Inggris, kita juga bisa campur Indonesia plus English. Misalnya, open quote. Kamu bicara dalam bahasa Inggris, saya koreksi grammar dan cara pengucapannya, lalu saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Close quote. Kalau mau latihan conversation English, kita juga bisa mulai dari percakapan sederhana sehari-hari. Oke, jadi ChatGPT tidak bisa menjadi dua personality, tapi dia hanya bisa menjadi satu personality. Walaupun dia menggunakan logatnya agak sedikit bule, tapi it's okay. Bahasa Indonesianya masih bisa kita pahami lah ya. Oke, langsung aja kita mana nih? Kita ke bawah. Sayangnya di mesin ini dulu ya, kita harus scroll ke bawah dulu dan baru kita dengarkan. Bisa banget. Menurut saya, AI di 2026 memang punya peluang besar untuk dijadikan mesin penghasilan tambahan. Tetapi saya ingin meluruskan satu hal. Oke. Passive income puluhan juta bukan biasanya dimulai dari passive income. Yang lebih realistis adalah skill, jasa, produk digital, audience, sistem otomatis, semi-passive income. Indonesia sendiri sedang berada di fase pertumbuhan ekonomi digital yang kuat. Pemerintah memperkirakan ekonomi digital Indonesia 130 miliar pada 2026. Sementara Google memperkirakan AI dapat membuka peluang ekonomi hingga sekitar 90 triliun. Itu dia bisa Jangan ya. jual AI, jual hasil. Kesalahan ada pemula. Open quote, resource-nya, Bang Rus. saya bisa menggunakan ChatGPT, close quote. Itu belum menjadi bisnis. Lebih menarik, open quote, saya bisa membantu UMKM membuat 30 konten media sosial dalam sebulan. Close quote. Atau open quote, saya bisa membuat thumbnail YouTube yang lebih menarik. Close quote. AI menjadi alat produksi, bukan produknya. Dan ini semakin penting karena platform mulai konten AI yang massal dan berkualitas rendah. YouTube dan platform lain semakin menekankan konten yang memiliki nilai orisinalitas manusia. Oke. Nasher 2. Kalau saya mulai dari nol, saya akan memilih 5 jalur. Oke. AI Content Studio. Contohnya, thumbnail YouTube, script video, short form video, caption, desain poster, ide content, editing berbantuan AI.
Misalnya target sederhana, 10 klien 1,5 juta bulan, well 19 juta bulan. Bukan passive income, tetapi cash flow. Setelah workflow sudah bagus, sebagian pekerjaan bisa dibuat template dan otomatis sehingga waktu kerja berkurang. Terus? B. Membuat produk digital. Ini yang mulai mendekati passive income. Contoh, 100 prompt AI untuk creator gaming. Atau template thumbnail, template script YouTube, template caption, prompt pack, ebook tutorial, template content calendar, preset workflow AI. Misalnya produk Mis-9.000. Kalau terjual, 199.000 gelar Pis-9 juta. Produk dibuat sekali, kemudian bisa dijual berkali-kali. Tetapi jangan menganggap penjualan akan otomatis datang. Produk tetap membutuhkan traffic dan marketing. Nah itu tadi bahasan dari ChatGPT. Nah tadi walaupun dia bahasanya sedikit ngebule ya kan, ini kan harus ada di 15 juta jadi 15 juta. Terus tidak ada 9,9 juta jadi 9 juta ya kan. Tapi nggak masalah, kita bisa baca, kita bisa dengar. Yang artinya adalah mereka dua aplikasi raksasa AI ini sangat membantu kita dalam membuat ide, membuat skrip, membuat konten, semua yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita sedang nggak ada ide, kalau misalnya kita nggak ada tim, ya kan, atau orang-orang yang notabene tidak membantu kita dalam membuat sebuah konten, maka AI adalah solusinya. Ya udah, sampai sini dulu aja konten gua kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng, dan follow akun gua di Milenial Nganggur. Sampai jumpa di sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Bye.